Gimana sih cara menemukan ide usaha yang benar-benar tepat untuk kita? Ya, ide usaha itu biasanya kalau misal kita lontarkan di warung kopi atau di obrolan biasa itu banyak banget ya. Kita ngobrol sama teman-teman, yuk kita punya ide usaha kayak gini nih, kayaknya menarik. Wah kayaknya nih oke nih kalau misal kita lihat di trennya bagus nih. Itu sering kali seperti itu ya. Kalau misal kita lihat ide usaha itu banyak sekali, tapi ketika dijalankan ternyata kok nggak cocok sama kita, ternyata kok nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan pandangan kita di awal. Nah, ini adalah tahapan bagaimana cara kita menemukan ide usaha yang tepat, terutama untuk diri kita, karena kita yang menjalankan, bukan orang lain. Nah, yang pertama adalah identifikasi keahlian kita atau hobi kita atau spesialisasi kita. Contoh seperti ini ya, kalau misal kita punya keahlian di bidang pertanian, ya kita coba cari ide usaha yang di bidang pertanian tersebut. Kita pasti punya beberapa ide yang mungkin kita punya masalah di situ juga, dan kita akhirnya ingin memberikan solusi kepada orang lain tentang masalah itu. Dan itu bisa. Kenapa di bidang keahlian kita dulu atau spesialisasi kita dulu? Karena kalau misal kita mendalami sebuah bidang, kita lebih mengerti apa permasalahan yang ada di dalamnya. Kalau kita masuk ke dunia kuliner tapi kita nggak pernah tahu apa itu dunia kuliner, apa itu masalahnya, bagaimana alurnya, kemungkinan besar ide itu hanya jadi ide, karena nanti nggak bakal jalan karena kita nggak menguasainya. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, cari masalah. Nah, cari masalah ini bukan cari masalah dengan orang lain ya. Artinya kita cari masalah apa yang pernah kita hadapi, apa yang pernah kita permasalahkan di satu bidang tersebut. Ya, contoh tadi kalau misal kita di kuliner ya, kita punya keinginan untuk membeli mie ayam misalnya. Di kota Surabaya kita membeli mie ayam khas Solo. Kemudian kita coba keliling-keliling, ada sih ternyata rasanya mungkin belum terlalu enak atau pelayanannya kurang memuaskan. Oh, ternyata pelayanannya kurang cepat. Nah, ini jadi masalah. Kita jadikan masalah sebagai inspirasi ide kita, ide usaha kita. Karena kita merasakan, oh ternyata di sini di area Surabaya mie ayam Solo ada tapi dia kurang ngena tuh rasanya. Solusinya kita bikin mie ayam yang lain, yang lebih cepat, yang lebih enak, kemudian tempatnya juga lebih bagus. Nah, ini jadi masalah, kemudian kita carikan solusinya. Nah, solusi itulah yang jadi ide usaha kita. Dari apa yang kita kuasai ya teman-teman. Kalau misal kita sudah menguasai itu akan lebih mudah untuk mencari masalah. Kemudian yang ketiga, lakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini setelah kita menemukan masalah itu ya, kita lakukan riset pasar. Apakah benar-benar orang Surabaya misalnya ya, itu membutuhkan mie ayam Solo. Ternyata yang butuh hanya kita. Nah, ini percuma juga kalau misalnya yang butuh hanya kita, yang menemukan masalahnya kita, yang merasa masalahnya belum terselesaikan itu hanya kita. Ya jadinya itu nggak worth it untuk dijalankan idenya. Kita harus riset dulu apakah jumlah orang yang menginginkan produk tersebut itu banyak juga. Risetnya bagaimana? Cara kita riset cukup dengan melihat beberapa area tertentu, apakah mie ayam Solo tersebut juga rame. Berarti kalau misal rame berarti peminatnya juga banyak. Terus kemudian yang kedua, dengan cara survei ini bisa online, pakai Facebook, pakai Instagram atau pakai YouTube, itu bisa juga pakai survei ya. Kemudian yang ketiga, pakai survei offline juga, kita tanya-tanya ke teman-teman. Itu cukup untuk survei kecil-kecilan, itu cukup untuk memastikan bahwa benar-benar pasar kita itu ada gitu. Kalau misal kita asal jalan dari masalah ya, dari satu masalah terus kemudian kita asal jalan, ternyata pasarnya nggak ada, ya percuma. Karena ide itu tidak akan jalan dengan semestinya. Kemudian selanjutnya, perhatikan tren keuntungan. Nah, ini ya, kalau kita lihat ada beberapa contohnya tadi, kalau misal mie ayam Solo kita coba jualan tuh, ternyata kalau misal kita sudah jualan, kita hitung-hitung nih keuntungannya bagus, kita jalankan. Ternyata terlalu mepet, ya kita nggak usah jalanin itu ide. Walaupun idenya bagus tapi keuntungannya nggak ada, itu percuma. Banyak sekali ide usaha atau ide bisnis yang bagus tapi keuntungannya nggak ada, dan akhirnya dipaksa untuk dijalanin terus kemudian bangkrut. Ini banyak teman-teman, dan kita nggak usah terlalu jauh melihat. Kalau kita lihat di startup itu juga banyak idenya bagus. Kita coba lihat, itu ada beberapa yang meniru Gojek ya, idenya bagus karena Gojek itu jalan besar gitu. Tapi ternyata juga banyak juga yang tumbang karena idenya terlalu dipaksakan dan butuh biaya besar, keuntungannya nggak ada, marginnya nggak ada gitu.
Jadi kita harus benar-benar jeli di sini, kita harus lihat keuntungan dan kerugiannya itu apa kalau misalnya kita jalankan ide. Nah, selanjutnya kalau misal kita sudah melihat spesialisasi kita, terus kemudian keahlian kita di mana, kita jangan lupa kalau misal kita merasa tidak mampu untuk menjalankannya sendiri, cari orang untuk collab atau kolaborasi, untuk bergabung dengan kita menjadi mitra atau menjadi kolega, itu boleh. Jangan dipaksakan kita berjalan sendiri ya. Meskipun ini juga banyak resikonya, karena kalau misal kita bergabung dengan orang lain, kemungkinan juga ada beberapa ide yang kemudian harus di blend ya, harus di mix. Itu nggak apa-apa kalau misal kita memang merasa tidak mampu untuk melakukan sendiri. Tapi kalau teman-teman merasa mampu untuk melakukan sendiri, silahkan dijalankan sendiri, terus kemudian setelah berjalan beberapa saat baru kemudian kolaborasi, itu boleh. Kemudian yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk diuji atau dievaluasi ide kita. Jadi kalau misal kita sudah lihat beberapa pasar yang sudah ada, sudah kita riset, terus kemudian idenya ada, kita uji dengan apa? Dengan prototype atau produk kecil-kecilan. Ya, jangan sampai kita ke pasar langsung kita habiskan semua modal kita 100%, jangan seperti itu. Kalau misal kita punya modal 100%, gunakan dulu 5 atau 10% untuk uji coba pasar. Karena ini penting, respon dari pasar itu yang akan kita evaluasi apakah produk ini atau usaha kita itu dilanjutkan atau tidak. Kalau misal tidak ada respon yang bagus, kita ganti yang lainnya. Itu memang kenyataan yang pahit, tapi tidak masalah. Daripada kita terlanjur memasukkan modal 100% terus kemudian habis itu gulung tikar. Ini malah lebih parah lagi. Jadi begitu ya teman-teman, cara menemukan ide usaha atau bisnis yang tepat untuk diri kita, dan kemungkinan juga tepat juga untuk pasar-pasar kita. Ini menarik karena diri kita dan pasar itu harus bertemu. Kalau misal kita tidak bertemu dengan pasar, ya percuma, produk kita tidak akan laku. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih.